Kalau isu akses itu saya kira sebenarnya sudah untuk pendidikan dasar itu sudah hampir tidak ada masalah ya. Jadi sekarang nyali orang yang nggak sekolah itu sulit ya. Kalau zaman dulu mungkin banyak ya. Mungkin kecuali di beberapa daerah yang jauh tertinggal itu mungkin masih ada orang nggak sekolah. Kemensos semestinya kan ya mengurus pendidikan itu bagus ya. Tetapi ada yang lebih leading sektor di bidang pendidikan yaitu Kementerian Pendidikan Dasar. Jangan sampai nanti itu ada perbedaan layanan sesama sekolah pemerintah, sesama sekolah negara, sesama pemenuhan hak atas pendidikan, tetapi terjadi perbedaan layanan. Itu tidak boleh. Nah itu sebenarnya menjadi pertanyaan, kenapa banyak sekolah negeri tutup dan kenapa orang tua itu lebih percaya pada sekolah swasta? Kan perlu percaya, mungkin karena kualitas dan macam-macam. Nah itu PR utamanya di situ harusnya yang kita selesaikan. Tribuners, dimanapun Anda berada, apa kabar? Senang sekali kembali menyapa Anda dalam program Tribun Solo Podcast. Ya, episode kali ini kita akan mulai seputar rencana pendirian sekolah rakyat yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di mana beberapa daerah di Solo Raya disebut-sebut bakal menjadi salah satu titik atau mendapatkan jatah pendirian sekolah rakyat tersebut. Lantas, bagaimana potensi manfaat dan catatan terkait dengan proyek sekolah rakyat tersebut? Nah, untuk mengulas lebih dalam, kita kedatangan narasumber Profesor Trianto, Guru Besar dari FKIP Universitas 11 Maret Solo. Selamat datang, Prof. Apa kabar? Selamat datang, Mas Adi. Terima kasih. Apa kabar? Ya, baik. Nah, kita langsung aja ke pembahasan seputar sekolah rakyat itu ya. Oke, siap. Sebenarnya, manfaat apa sih yang bisa didapatkan masyarakat terutama dengan keberadaan sekolah rakyat itu nanti? Ya, terima kasih para pemirsa sekalian. Jadi sekolah rakyat ini sebenarnya secara ide itu bagus ya, patut diapresiasi karena ini adalah wujud dari pemenuhan hak warga negara atas pendidikan. Ya. Namun demikian, cara yang ditempuh ini mungkin perlu kita beri beberapa catatan ya. Karena idenya kan untuk memenuhi hak atas pendidikan. Selama ini kan sudah ada sekolah negeri ya. Kalau saya baca di panduan atau juknis dari Kemensos itu kan ingin menciptakan sekolah yang gratis dan unggul gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya apakah selama ini sekolah negeri itu tidak bisa mewujudkan itu sehingga kita perlu mendirikan sekolah rakyat. Ya. Nah, untuk sebenarnya ini pendirian sekolah rakyat ini bisa dibilang sebagai sebuah solusi jangka pendek atau jangka panjang sih, Pak, untuk kedepannya? Nah, kalau kita melihat negara-negara maju ya, negara-negara sistem pendidikan terbaik di dunia, itu ya sekolah terbaik itu ya sekolah-sekolah negeri itu milik pemerintah. Jadi ya sebaiknya tidak perlu banyak jenis sekolah ya. Jadi sekolah ya public school and private school. Nanti kalau sekolah negeri ada sekolah negeri biasa, sekolah rakyat juga negeri, nanti menjadi kurang efektif dan kurang efisien. Jadi idenya sekolah itu bagus, kita apresiasi, tetapi nanti mungkin dalam jangka panjang yang perlu kita perkuat ya sekolah-sekolah yang sudah ada ini. Saya kira itu. Berarti ini bisa dibilang sebagai apa ya? Solusi untuk singkat atau bagaimana? Ya, itu yang kita khawatirkan kan di dunia pendidikan kita ini kan keberlanjutan ya, apalagi sudah banyak contoh. Di Indonesia ini kan seringkali kalau ganti pemimpin kebijakan berubah. Kemarin ada guru penggerak, ada sekolah penggerak juga saat ini sudah tidak ada. Nah ini pertanyaan nanti kalau pemimpinnya datang dan pergi, apakah ini berlanjut atau tidak kan menjadi pertanyaan. Dan kalau sekolah negeri kan bakal ada terus. Jadi saya kira sebenarnya ini untuk jangka panjang sebaiknya tetap kita fokus pada sekolah-sekolah negeri kita. Nah, berkaca dengan tujuan awal pembentukan sekolah rakyat ini kan untuk mengakomodasi masyarakat yang di level bawah gitu ya. Betul. Nah, itu sebenarnya kalau melihat secara keseluruhan di Indonesia itu, apakah pendirian sekolah ini bisa dibilang dapat mengatasi permasalahan itu, terutama untuk pemenuhan pendidikan begitu, Pak? Ya, pertanyaan bagus. Memang isu pendidikan ada beberapa ya, isu akses, isu kualitas.
Kalau isu akses itu saya kira sebenarnya sudah untuk pendidikan dasar itu sudah hampir tidak ada masalah ya. Jadi sekarang nyali orang yang nggak sekolah itu sulit ya. Kalau zaman dulu mungkin banyak ya. Mungkin kecuali di beberapa daerah yang jauh tertinggal itu mungkin masih ada orang nggak sekolah. Tetapi secara umum di Indonesia, apalagi di kota-kota, orang nggak sekolah itu sudah tidak ada. Kalau nggak sekolah kan nggak mau sekolah atau faktor lain ya, bukan karena biaya. Karena ya sekolah negeri kan juga sudah gratis ya. Jadi sekolah rakyat itu mestinya kalau untuk isunya akses itu dibangun di daerah-daerah yang memang belum ada sekolah negeri. Jadi ada penduduknya, tapi nggak ada sekolah negeri gitu loh. Nah itu benar. Nah kalau untuk daerah-daerah yang di kota untuk sekolah rakyat ini jadi sekolah yang sudah ada ini kurangnya apa sehingga perlu ditambah sekolah baru gitu. Jadi itu Mas. Kan isu sekarang itu sebenarnya isu kualitas sebenarnya. Kalau isu akses itu sudah hampir selesai lah di negara kita. Semua kalau dulu masih banyak orang nggak sekolah kan. Kalau sekarang bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan kita, kualitas guru-guru kita, infrastruktur kita gitu Mas. Nah ini juga yang menjadi kemarin catatan itu bahwa sekolah rakyat ini berada di bawah Kementerian Sosial kalau kita tidak salah. Betul. Nah, apakah itu sudah tepat Pak untuk sebagai lembaga yang mewadahi itu semua gitu? Nah itu juga menjadi pertanyaan ya. Kemarin pemerintah kan sudah memisah Kementerian Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kan? Itu kan dalam rangka untuk efisiensi tata kelola, efisiensi kinerja gitu. Nah, ini nanti muncul sekolah baru di bawah Kemensos. Nah, ini nanti akan muncul beberapa tantangan ya, terutama untuk karir para kepala sekolah atau gurunya itu. Itu nanti kemarin saya dengar kan ada seleksi kepala sekolah kan, kepala sekolah itu diambil dari guru-guru sekolah negeri. Nah, nanti terus itu dia nanti jadi kepala sekolah itu dia pegawainya Kemensos atau pegawainya dinas pendidikan atau pemerintah kabupaten atau gubernur lah. Kalau di SMA, kalau di SMP kan miliknya bupati atau wali kota, kalau di SMA SMK miliknya gubernur. Nah itu nanti ikut siapa? Terus saya dengar mau ikut Kemensos. Oke, bisa secara administrasi bisa, tapi secara karir bagaimana? Nanti terus terutama karirnya selanjutnya, terus belum bicara isu keberlangsungan. Keberlangsungan bagaimana setelah nanti? Jangan-jangan nanti kalau sekolah ini tidak sustain, terus setelah itu mereka bisa balik kemana? Kan muncul khawatiran juga, jadi nanti nggak bisa balik gitu ya. Terus untuk guru-gurunya juga ya, guru nanti itu guru ikut siapa? Kemensos atau dinas ya kan? Kalau sekolah dasar dan menengah itu kan pengelolanya dinas ya, kalau di tadi provinsi atau kabupaten kota. Nah dia nanti soal karirnya, soal database gurunya itu akan menjadi persoalan yang kompleks saya kira. Artinya sebaiknya memang itu berada di ranah Kementerian Pendidikan begitu ya? Iya semestinya begitu. Jadi kita kan biar fokus ya. Bukannya Kemensos tidak bisa, karena kan bagaimanapun kita apresiasi Kemensos dalam upaya untuk mengentaskan masalah-masalah sosial kan, salah satunya pendidikan. Nah saya lihat di juknisnya itu nanti yang menjadi leading sektornya itu Kemensos gitu ya. Nah sementara softwarenya itu kan mesti di Kementerian Pendidikan. Nah, saya nanti pengelolaannya mungkin bisa overlap. Jadi Kemensos semestinya kan ya mengurus pendidikan itu bagus ya, tetapi ada yang lebih leading sektor di bidang pendidikan yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mungkin Kemensos mengurus yang lain banyak ya. Kemiskinan, pengangguran, tunawisma, orang-orang banyak masalah apa. Selama ini kan juga kita belum tahu ya, Kemensos kan belum punya pengalaman ngurus pendidikan. Gitu. Saya kira gitu, Mas. Nah, ini nanti ketika sudah ada sistem pendidikan, terutama untuk pendidikan sekolah yang umum sudah ada, kemudian muncul sekolah rakyat. Apakah nanti ada kayak semacam tumpang tindih gitu ya, Pak? Apalagi nanti mungkin penerapannya berbeda atau sistemnya bagaimana itu? Bagaimana? Yang dikhawatirkan tuh begini, nanti ada sesama sekolah pemerintah ya, satu milik Kemensos, satu milik dikelola oleh Kemdikbud, dalam hal ini dialaman oleh dinas-dinas. Nanti bisa kalau nggak dikelola dengan hati-hati bisa muncul diskriminasi. Gitu. Ada risiko diskriminasi kalau tidak dikelola dengan hati. Kan kalau di sekolah rakyat itu kan nanti jargonnya itu gratis dan berkualitas, gitu kan. Nah, kalau di sekolah negeri
selama ini kan juga sudah gratis kan. Ya. Nah, jangan sampai nanti itu ada perbedaan layanan sesama sekolah pemerintah, sesama sekolah negara, sesama pemenuhan hak atas pendidikan, tetapi terjadi perbedaan layanan. Ya. Itu tidak boleh. Apalagi sama-sama kebutuhan dasar. Bermain di pendidikan dasar dan menengah. Kalau pendidikan tinggi boleh lah level-level gitu ya. Tapi kalau di pendidikan dasar dan menengah itu tidak boleh ada perbedaan layanan. Karena itu sama-sama hak dasar. Ya. Negara harus memenuhi secara gratis. Kalau di konstitusi kan begitu. Ya. Jadi begitu. Apalagi dengan mohon maaf ya, kalau sekolah rakyat ini dirancang untuk masyarakat yang kategorinya miskin begitu. Ya. Nanti apakah ditakutkan ada semacam diskriminasi sosial begitu, Pak? Ketimpangan dengan sekolah yang umum begitu. Iya, justru kembali ke pertanyaan awal ya. Oke, saya setuju. Ide-ide bagus lah untuk memenuhi hak pendidikan untuk warga miskin. Itu ide yang bagus ya. Jadi, nah kan kita bertanya apakah sekolah yang selama ini sudah ada itu kurangnya apa? Harus dievaluasi kan. Jadi, saya membaca di Juknis itu idenya bagus ya. Idenya untuk menyediakan pendidikan bagi rakyat miskin dan berkualitas. Tetapi saya melihat tidak ada evaluasi apa selama sekolah-sekolah yang sudah ada itu kurangnya apa sehingga perlu sekolah rakyat ya Mas. Jadi kan sama-sama milik negara. Iya betul. Jadi sekolah negeri ini kurangnya apa sehingga perlu ada sekolah rakyat. Jadi saya belum menemukan evaluasi terhadap sekolah yang ada ini. Kalau dari sisi ide pemenuhan hak dasar atas pendidikan, negeri itu bisa melakukannya. Jadi apapun yang dicita-citakan di sekolah rakyat itu bagus. Tetapi sebenarnya sekolah negeri itu bisa. Mau bicara apa? Kemiskinan. Isu miskin nggak kuat bayar, negeri ya gratis. Justru isu di negeri sekarang isu kualitas sebenarnya. Negeri itu sudah gratis lah, tapi isu kualitas ini yang masih menjadi PR. Jadi isu sekarang sebagai kualitas, akses masih, tapi isu utamanya kualitas bagaimana meningkatkan kualitas sekolah-sekolah negeri itu. Karena apa? Banyak sekolah negeri tutup loh Mas. Iya tak? SD saya itu sudah tidak ada. Sekarang sekolah swasta justru lebih banyak kan? Karena ya, nah itu sebenarnya menjadi pertanyaan. Kenapa banyak sekolah negeri tutup dan kenapa orang tua itu lebih percaya pada sekolah swasta? Kan perlu percaya. Mungkin karena kualitas dan macam. Nah itu PR utamanya di situ harusnya yang kita selesaikan. Jadi misalnya ada anggaran cita-cita yang bagus untuk memperbaiki kualitas pendidikan, akses pendidikan. Nah kan muncul pertanyaan, kalau uangnya ada, kenapa tidak dipakai untuk memperkuat sekolah-sekolah negeri itu yang sekarang banyak yang tutup, yang sekarang kepercayaannya itu menurun kan? Nah itu sebenarnya. Nah jadi itu yang harus dipikirkan, Mas. Artinya pendekatan untuk sekolah rakyat ini untuk saat ini sepertinya lebih baik diarahkan ke sekolah yang ada dengan fokus evaluasi untuk perbaikan yang disebutkan tadi ya. Iya, itu lebih baik sebenarnya. Sekolah rakyat idenya tuh bagus, tapi mungkin caranya menyelesaikan masalah itu ya lebih baik kita evaluasi dulu sekolah negeri ini kurangnya apa sehingga kita perlu sekolah rakyat. Kan toh ada uangnya kan? Sama-sama ada uang. Mau sekolah negeri gedung-gedungnya juga masih ada kan, gitu. Apalagi nanti rencananya kan sekolah rakyat ini kan menggunakan gedung-gedung yang sudah ada juga kan. Nah, kenapa nggak yang ada sekolah negeri itu aja diberdayakan gitu. Nah, kalau kita bicara di lingkup kawasan Solo Raya, apakah memang dibutuhkan juga sekolah rakyat itu sendiri? Untuk di Solo ya, khusus Solo apalagi ya, Solo kan sudah pendidikan sudah bagus di Solo itu. Jadi nyari orang nggak sekolah di sini ya sulit lah, ada. Udah sekolah semua, sekolah udah banyak kan. Nah, sekolah rakyat itu mestinya ya kalau isunya itu untuk memperluas akses pendidikan, itu cocok sebenarnya untuk daerah-daerah yang nggak ada sekolah negerinya atau jauh lah misalnya gitu ya. Di Jawa mungkin sulit ya, tapi di luar Jawa sana mungkin banyak ya. Kalau SD itu harusnya menyeberang sungai, harus melewati hutan. Betul. Nah, itu dibangun di situ. Sekolah baru, oke lah namanya sekolah rakyat lah, terserah. Tapi kalau di kota terus toh juga menggunakan gedung yang sudah ada, itu kan jadi bukan salah tapi kurang efisien, kurang efektif dan mungkin kurang sesuai dengan masalah pendidikan saat ini ya. Jadi sekarang lebih ke masalah kualitas, akses juga ada tapi kita semestinya pemerintah fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita di negeri-negeri itu terutama. Nah berbicara soal sistem pendidikan di Indonesia itu.
di luar sekolah rakyat ini, Pak. Hmm. Ini sebenarnya apakah butuh semacam konsep yang baku, yang ibaratnya terkunci supaya untuk kedepannya itu tidak ada banyak terlalu perubahan seperti sekarang ya, Pak. Nanti Iya. setiap pergantian pemimpin ada Ya, perubahan lagi, itu bagaimana, Pak? ya itulah masalah klasik selama ini Mas ya. Jadi istilah ganti pemimpin, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti kurikulum itu ya mau disangkal kenyataannya ya terjadi kan. Ya. Ganti menteri nggak usah jauh, contohnya juga terjadi kan. Dulu nggak ada sekolah penggerak, sekarang ada sekolah penggerak, misalnya dihapus lagi. Ya. Penjurusan dulu ada, mau diadakan lagi. Itu kan fakta ya. Ya. Nah, mestinya itu kita itu harusnya punya roadmap atau blueprint yang formal ya. Saya pernah membaca beberapa paparan dari Kementerian Pendidikan ya, tapi sebagai dokumen legalnya itu saya enggak menemukan ya. Blueprint yang dilengkapi dengan kajian. Jadi semestinya pendidikan itu untuk masa depan ya, Mas ya. Pendidikan itu masa depan, bukan untuk hari ini atau kemarin apalagi ya. Bukan untuk besok, tapi untuk masa depan. Jadi pendidikan itu bagaimana caranya menyiapkan siswa kita itu, anak-anak kita bisa menghadapi masa depannya. Tidak satu besok. Jadi betul-betul disiapkan jangka panjang. Nah, jangka panjang itu mestinya perlu disiapkan blueprint, apapun namanya lah, roadmap. Dan roadmap itu harus didasari dengan regulasi ya. Jadi tidak regulasi yang ya sulit diubah lah. Kalau menteri nanti ganti menteri diganti ya. Minimal undang-undang lah atau diwujudkan dalam regulasi yang ya tidak mudah diganti. Nah, itu penting untuk memastikan ya kebijakan tidak berubah-ubah. Tetapi itu juga harus didasari oleh kajian yang kuat ya untuk menciptakan peta jalan pendidikan. Itu harus diformalkan dalam dokumen hukum yang kuat biar nanti nggak mudah diubah. Nah, kalau nggak ya terjadi sekarang ini kan sering ganti-ganti kebijakan dan kasihan korbannya siswa nanti, orang tua juga lama-lama kan gitu. Gitu Mas Adi. Nah, jika memang ini nanti akhirnya terwujud, Pak. Seperti apa usulan Bapak untuk terkait sistemnya dan juga agar tidak ada kekhawatiran bahwa ini nanti cuma jadi proyek sementara dan akhirnya mangkrak gitu. Dan saya dengar ini proses rekrutmen kepala sekolah udah jalan ya, mungkin tinggal pengumuman ya. Ntar lagi mungkin rekrutmen guru ya. Apapun ya ini kebijakan pemerintah ya, sebagai sebuah gagasan kita apresiasi karena ini citanya bagus. Cuman sebagai jenis untuk caranya mungkin nanti kalau sudah berjalan ya memastikan tidak ada diskriminasi. Tidak ada diskriminasi antara sekolah rakyat dengan sekolah negeri, memastikan semua siswa, semua warga negara itu memperoleh layanan pendidikan yang sama. Gratis dan berkualitas. Ya sebenarnya nggak gratis, yang bayar itu negara gitu. Nggak ada sekolah gratis ya. Yang bayarin negara dan berkualitas gitu. Itu aja. Jadi biar nanti tidak ada sekat-sekat atau dikotomi gitu. Dan sekali ke depan ya mestinya tidak perlu banyak dari sekolah itu aja ininya. Mungkin ini kebijakan ya nanti kita lihat bagaimana pelaksanaan. Tapi semestinya ke depan tuh ya kembali ke sekolah-sekolah negeri. Ya kita negara maju juga di mana-mana mengandalkan sekolah negeri sebenarnya. Kalau di negara maju itu ya semua sekolah ya negeri dan merata. Jadi kalau negara maju itu sekolah negeri itu kualitasnya merata. Ya, kita bicara kualitas. Gitu Mas Adi. Nah, ini juga yang cukup menarik yang kemarin banyak orang menyinggungkan soal nanti penganggaran. Nah, ini apakah nanti bisa berdampak pada efisiensi yang lebih dalam lagi seperti kemarin program makan bergizi gratis dengan adanya sekolah rakyat itu nanti, Pak. Bagaimana itu? Saya pernah bicara dengan rekan guru ya tentang sekolah rakyat ini ya. Terus terang ada kekhawatiran ini, Mas. Nah, nanti kalau sudah ada sekolah rakyat gratis, jangan-jangan negeri jadi bayar. Gitu kan? Jangan-jangan negeri jadi bayar kan? Nah, jangan-jangan nanti, lah ini udah sekarang negeri bayar kan sudah ada sekolah rakyat. Padahal kita sendiri kan jadi pertanyaan. Makanya kalau dari sisi penganggaran ya jelas akan menambah anggaran ya, karena pemerintah kan membutuhkan anggaran ya. Saya dengar kemarin satu sekolah itu berapa ratus M gitu untuk biayanya. Gitu. Nah, itu nanti kalau tidak dikelola dengan baik, nanti akan terjadi kesenjangan anggaran. Ya, sekolah negeri anggarannya berapa, sekolah swasta sekolah yang
penggerak berapa kan, jangan sampai ada gap ya. Kan bisa dihitung per siswa itu anggarannya berapa di sekolah negeri biasa dan di sekolah rakyat kan ada anggaran, jangan sampai ada perbedaan layanan oleh pemerintah. Nah, makanya isu efisiensi ini menjadi isu sensitif nanti. Muncul ya prasangka-prasangka apa nanti kita dengan dari sekolah rakyat nanti anggaran di sekolah negeri jadi ikut efisiensi gimana harus jadi bayar kan? Nah, gitu. Saya kira itu Mas Isu. Nah, ini juga termasuk output nantinya lulusan dari sekolah rakyat itu. Harapannya seperti apa sih Pak? Apakah mungkin nanti sama secara levelnya dengan sekolah yang umum atau bagaimana, kan ada ketakutan juga ini nanti ada semacam tanda sendiri yang gitu. Kalau saya baca ya di penjelasannya itu kan sekolah rakyat idenya biar sekolah rakyat gratis berkualitas. Maksudnya biar dia bisa, rakyat miskin bagus kan, sekolah rakyat gratis mendapat layanan pendidikan terbaik sehingga bisa mudah masuk ke perguruan tinggi kan begitu. Nah, ini kan menjadi seolah-olah berarti negeri selama ini apa tidak bisa melakukannya. Ya sebenarnya semacam negeri, sekolah negeri berarti dianggap apa nggak mampu sampai harus ada sekolah rakyat. Jadi ya kalau untuk akses kembali ke hak dasar, untuk pendidikan dasar itu tidak boleh ada pembedaan perlakuan. Ya baik dari sisi layanan, kualitas itu harus sama. Jadi sebenarnya sekali lagi apa yang dicita-citakan di sekolah rakyat itu, saya meyakini sekolah negeri pun bisa melakukannya. Apa mau akses ada, gratis bisa, berkualitas. Oh iya, sekolah negeri masih banyak PR, tapi kan bisa ditingkatkan kan? Nah, jadi oke, solusinya kalau memang ada sekolah rakyat gratis berkualitas agar tidak jadi masalah di kemudian hari, secara paralel harus ada sekolah negeri ini juga harus diperhatikan. Jangan malah jadi nggak gratis, jangan kualitasnya menjadi menurun. Jadi paralel, sekolah rakyat gratis, sekolah negeri juga sama. Kalau sekolah negeri tinggal memperkuat kualitasnya. Kan sudah jalan, negeri kan kebanyakan gratis SD, SMP kan, SMA. Jadi harus sama, tidak boleh ada perbedaan perlakuan. Gitu, fokusnya juga seimbang. Gitu ya? Seimbang, betul. Toh sudah menjadi kebijakan ya, bagaimanapun harus kita apresiasi. Tapi jangan sampai mengesampaikan sekolah sudah ada ini, kan sudah on the track sebenarnya sekolah negeri itu. Pemenuhan hak dasar, pendidikan gratis, memang kualitas menjadi PR. Nah sekarang dengan ada sekolah rakyat yang nanti mau dibuat kualitas bagus, maka negeri juga harus dibuat kualitas bagus. Ya pelatihan guru, pelatihan manajemen sekolah dan lain-lain. Saya kira itu biar nanti nggak ada masalah kan, dikotomi apalagi diskriminasi jangan sampai. Gitu Mas. Nah terakhir Pak, untuk harapan Anda sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan untuk pelaksanaan sekolah rakyat itu nantinya, dan juga tentunya juga tidak melupakan sekolah yang sudah ada, harapannya untuk pelaksanaannya nanti dan juga pemerintah nanti sebaiknya bagaimana, itu seperti apa Pak? Nah, kan kalau harapan saya nanti sekolah rakyat itu ya betul-betul dapat mencapai tujuannya ya, karena kan inginkan sekolah yang gratis dan berkualitas. Yang kedua, jangan sampai nanti sekolah rakyat ini menjadi menjadi semacam pesaing gitu ya, jadi sekolah negeri, karena dua-duanya sama-sama sekolah pemerintah dan harus memastikan semua sekolah terutama yang milik negara itu memberikan layanan yang sama kepada semua warga negara. Intinya equality Mas. Jadi kalau sudah ada equality itu sebenarnya apapun kamu sekolah di mana tidak ada masalah. Yang penting ada equality, jangan sampai sama-sama milik negara tapi layanannya berbeda. Itu melanggar hak dasar ya. Dalam praktek sebenarnya nggak ada soal lah mau ada sekolah negeri swasta atau sekolah pemerintah, sekolah rakyat, sekolah negeri. Yang penting layanan sama, kualitas sama. Tetapi itu kan kembali ke anggaran kan, karena anggaran terbatas, khawatir nanti difokuskan di sekolah tertentu. Nah ini sekolah negeri yang lain menjadi kekurangan. Nah itu tidak boleh. Gitu Mas. Iya, baik. Terima kasih banyak Prof sudah memberikan sama-sama Mas Adi insight terkait dengan rencana pendirian sekolah rakyat itu nanti, yang kita berharap mudah-mudahan kedepannya berjalan dengan maksimal dan tentunya untuk
kesetaraan pendidikan itu nanti terwujud. Ya, kuncinya Ya. kesetaraan ya. Mau Ya. apapun wujud sekolahnya, yang penting kesetaraan, warga negara mendapatkan sekolah yang berkualitas. Ya. Baik, Tribuners, demikian obrolan kita seputar rencana pendirian sekolah rakyat yang akan didirikan di banyak daerah dari pencanangan oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk nanti di Solo Raya juga rencananya juga ada beberapa lokasi. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk pendidikan kita. Amin. Demikian obrolan podcast Tribun Solo. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Saya Putra dipamit, Prof. Rianto Terima kasih, Mas. pamit. Terima Sampai kasih. jumpa. Mohon pamit.